Grab bilang ini merger yang menguntungkan semua pihak, efisiensi, kolaborasi, inovasi, katanya. Tapi jangan harap kamu tetap bisa naik ojol murah kalau hanya akan ada satu aplikasi yang tersisa. Karena ketika kompetisi mati, konsumen pastinya akan rugi. Mari kita audit. Dulu mungkin kita bisa bandingin ongkos, ketika Gojek mahal kita pindah Grab. Grab nggak ada promo, balik lagi ke Gojek cari diskon. Kalau GoPay error, kita pakai OVO. Dan masih banyak opsi yang bisa kita pilih. Tapi sekarang diberitakan oleh Reuters, mereka rumornya bakal menyatu. Dan kalau rumor ini beneran jadi kenyataan, Goto dan Grab bergabung, ini bukan kabar yang baik. Ini sinyal yang berbahaya. Temuan yang pertama, ini bukan merger tapi pengambil alihan kekuasaan. Grab siap akuisisi Goto senilai 7 miliar dolar Amerika. Ini diberitakan oleh Reuters, dan bagi yang belum tahu, Reuters ini adalah salah satu kantor berita internasional terbesar dan terpercaya di dunia. Berdiri sejak tahun 1851 di Inggris, Reuters ini dikenal karena liputan ekonomi, bisnis, dan politik yang mendalam. Netralitasnya dan kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Balik lagi, Goto sendiri lagi tertekan valuasinya, cuma 5,8 miliar. Artinya, Grab ini siap membayar lebih dari yang divaluasikan pasar terhadap Goto itu sendiri. Dan ini bukan rumor sembarangan. Grab menurut Reuters sendiri udah sewa penasihat keuangan. Negosiasi sudah berlangsung dan narasi konsolidasi efisiensi sudah mulai digoreng ke media. Teman yang kedua, kita sebentar lagi kehilangan pilihan. Kalau merger ini beneran kejadian, 90% layanan transportasi berbasis aplikasi bakal dikuasai oleh satu entitas. Jadi kamu udah nggak bisa lagi tuh switch aplikasi banding-bandingin harga. Dan ini terjadi juga di Singapura setelah Grab akuisisi Uber pada tahun 2018, market share mereka menjadi 80% dan harga kurang lebih naik sekitar 15% dalam 1 tahun. Banyak promosi hilang, waktu tunggu aplikasi lebih lama, ya pilihan-pilihan yang dulu dimiliki konsumen jadi tinggal ilusi. Kalau ini terjadi di Indonesia, ya tinggal kalikan aja pengeluaranmu 1 bulan untuk naik Gojek, pesan makanan bakal meningkat. Misalkan tadinya 1 juta, jadi 1.150.000 paling tidak. Halo teman-teman SCBD dan Mega Kuningan yang tiap hari Gojek ataupun GoFood, siap-siap. Temuan yang ketiga, siapa korban pertama? Jawabannya konsumen. Harga makin naik, promo makin langka, data kamu makin dilahap. Perilaku kamu bisa jadi bakal makin terekspos dan dieksploitasi karena mereka tahu kamu kerja di mana, kamu tidur jam berapa, makanan favorit kamu, tempat kerja kamu, tempat belanja kamu, gaji kamu cair kapan, dan data-data ini bisa mereka jual, bisa mereka targeting, atau mengendalikan perilaku kalian. Dan yang kedua tentu saja driver. Komisi mereka bisa dipotong secara sepihak, target dinaikkan, nggak bisa pindah platform, dan nggak bisa negosiasi lagi. Dulu driver mungkin sama seperti kita konsumen bisa jalan 2 aplikasi. Tapi sekarang, kalau benar, wah, ini makin terancam. Temuan yang keempat, ekonomi digital yang terpusat. Setelah dominasi tercapai, data-data dikuasai oleh satu pihak, apa yang terjadi? Startup lokal mati sebelum muncul. Investor diprediksi takut tanam uang ke startup, transportasi terutama, food delivery, bahkan fintech. Kenapa? Karena mereka udah tahu yang gede ini pasti menang dan susah dikalahin. Siapa berani lawan Grab, Gojek, dan Tokopedia? Inovasi lokal bukan kalah, tapi nggak dikasih kesempatan lahir. Kalau kamu sebagai startup inovator, mungkin yang punya ide-ide bisnis bakal kesulitan untuk masuk ke pasar. Mau bikin aplikasi makanan, mereka udah punya GoFood dan GrabFood. Mereka tahu kapan orang lapar, makanan favorit tiap user, lokasi penjual terlaris, dan siapa yang repeat order.
Mau jualan baju online, mereka punya Tokopedia. Mereka tahu brand mana yang laku, jam berapa orang belanja, bahkan ukuran baju yang paling sering dicari, dan lain sebagainya. Mereka sudah menerapkan barrier to entry yang sangat tinggi kepada para pesaingnya, sehingga hampir mustahil bagi pemain baru bisa muncul ke pasar. Nah, kalau kamu punya startup yang punya ide bisnis untuk melawan mereka, mending gak usah deh. Temuan yang kelima, penargetan politik dan polarisasi sosial. Ini yang paling menakutkan. Data kamu bisa jadi alat kampanye yang mungkin kamu sendiri nggak sadari. Contoh real ini digunakan oleh Cambridge Analytica di Amerika Serikat dan Inggris. Perusahaan ini pakai data Facebook untuk memprediksi kepribadian pemilih. Mereka dorong terus konten politik tertentu ke user berdasarkan psikologis mereka. Ini dipakai oleh Trump di Amerika Serikat dan Brexit di UK. Hasilnya, pemilih jadi terpolarisasi, mudah dimanipulasi, dan mereka secara nggak sadar dijadikan target kampanye. Kalau data ini bisa jatuh ke pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab atau ke negara lain, negara kita sangat-sangat mudah sekali dihancurkan. Bukan lewat perang, tapi lewat polarisasi sosial, adu domba, kebencian sesama warga negara Indonesia, dan boom, negara kita hancur oleh warga negara sendiri. Temuan yang kelima, apa yang bisa kita lakukan? Konsumen di Indonesia ini sangat rendah stratanya dalam hukum. Beda banget kalau kayak di Amerika. Yang pernah tinggal di Amerika pasti ngerti kalau konsumen di Amerika ini sangat dilindungi. BTW aku tinggal di Los Angeles, Amerika saat ini. Dan balik lagi ke topik, apa yang bisa kita lakuin? Yang pertama, buat para konsumen, jangan cuma pakai satu aplikasi, biar mereka ini tahu kita masih punya alternatif, kayak ada Bluebird, bahkan Transjakarta, dan lain-lain yang bisa kita jadikan alternatif. Yang kedua, viralkan isu ini, share ke teman-teman kamu yang biasa naik ojol, sering naik ojol, tukang ojol, atau sahabat ojol. Yang ketiga, tolak narasi efisiensi kalau ujung-ujungnya monopoli. Dan buat para driver, aku saranin gabung ke komunitas independen. Gerakan kolektif ini akan lebih powerful dan lebih didengar daripada keluhan-keluhan personal. Yang kedua, dokumentasikan perubahan komisi, jadwal, dan aturan main. Karena dengan data ini menjadi sebuah bukti yang akan menjadi bahan validasi teman-teman ketika ingin menyuarakan pendapat. Yang ketiga, tuntut perlindungan ke regulator. Kalau 1000 driver berhenti narik satu hari, satu kota ini bisa lumpuh. Kalian, para driver, sungguh punya kekuatan. Nah, buat kita semua, kampanyekan hashtag Stop Monopoli Digital. Biar mereka ini tahu bahwa kita, para netizen ini, tidak diam. Netizen Indonesia ini bisa sangat kompak. Kita pernah sukses memboikot salah satu produk, dan jika ini berhasil, kita bisa kolektif uninstall aplikasi. Opini auditor, monopoli tidak akan pernah menguntungkan konsumen. Mari kita suarakan. Sampai jumpa di audit selanjutnya.